Overthink Studio. Kisah ini bermula di dalam sebuah taksi yang melaju pelan menyusuri terowongan pada siang hari, membuat suasana tampak gelap seperti malam. Seorang pria yang tak asing lagi bagi kita, saksi mata yang kini menyebut dirinya sebagai Park Jae-yong, terlihat menahan sakit di kursi belakang. Ia segera meminum obat untuk meredakan rasa sakitnya. Sopir taksi memandangnya dari kaca spion dengan tatapan penuh curiga. 잠이 안 오면 뭘 슬쩍슬쩍 Cerita kemudian melompat mundur ke momen ketika saksi mata membunuh Sang Hun. Ia mengambil kacamata, mantel, dan mobil Yu Jong. Ia kembali ke kota dengan maksud menukarnya dengan mobil Sang Hun. Di saat bersamaan, istri Sang Hun menghubungi detektif Hwang. Ia memarahi detektif tersebut karena dianggap terlalu lamban. Tak lama kemudian, dua asisten Hwang muncul dan menyerahkan sebuah kamera kepadanya. Detektif itu terlihat senang saat menemukan bukti perselingkuhan Sang Hun dengan seorang wanita bernama Yu Jong. Namun senyum itu sirna ketika ia terus menelusuri isi kamera dan menemukan foto-foto mengejutkan. Gambar jelas saksi mata saat menghabisi nyawa Sang Hun. 좋은데 가라. 저도 만나실 수는 없을 거예요. 지금 둘이 그가 있죠. 저희 직원들이 지금 같이 말을 해 말을 지금. 대표님, 이거 좀 오세요. 그래. 아유 잘했다. Diceritakan, Jae-yong menghubungi Gil Ryong dan memintanya untuk bertemu di sebuah area parkir. Gil Ryong, seorang mantan narapidana yang dikenal cerdik dan licik, langsung merencanakan pelarian ke Tiongkok. Ia berniat kabur segera setelah menerima uang dari Jae-yong. Namun sebelum sempat pergi, saksi mata muncul. Dengan wajah ramah dan nada suara seperti teman lama, ia menyapa Gil Ryong. Dalam kilas balik 6 bulan sebelumnya, terungkap bahwa Gil Ryong dan saksi mata pernah menjadi teman satu sel. Saat masa tahanan saksi mata berakhir, ia meninggalkan selembar kertas yang berisi nomor teleponnya. Tak lama kemudian, Yu Jong muncul, seorang wanita muda dengan penampilan polos namun niat penuh siasat. Ia ternyata adalah teman SMA si saksi mata dan tengah membangun jaringan penipuan dengan cara menggoda para pria kaya. Ia butuh orang seperti saksi mata dan ia senang bisa ikut ambil bagian. Selanjutnya, ditampilkan rangkaian adegan singkat saat Yu Jong memikat para pria kelas atas, sementara saksi mata memanfaatkan situasi untuk menekan mereka secara finansial. Skema itu berjalan lancar, setidaknya untuk sementara. 한번 보러 갑시다. 지금은 이게 전부입니다. Beberapa waktu kemudian, di sebuah restoran, Yu Jong bertemu Sang Hun untuk pertama kalinya. Secara kebetulan, saksi mata menerima panggilan dari Gil Ryong dan buru-buru pergi sebelum Sang Hun menyadari keberadaannya. Gil Ryong yang saat itu sedang menyusun rencana menghabisi ayah Jae-yong demi uang asuransi, membutuhkan bantuan untuk mengetahui besaran uang yang bisa dicairkan. Saksi mata menyanggupi dan langsung mengenali Jae-yong sebagai siswa nakal dari masa sekolah mereka. 야, 씨발 저 새끼 저거? Malam itu, Dong-sik, seorang pria taat agama yang hidup dengan rasa bersalah karena dosa masa lalu yang dilakukan anaknya yakni Park Jae-yong, berdoa dengan penuh harap. Seorang suster gereja mencoba menenangkannya, tapi Dong-sik yakin hanya Yang Maha Tahu yang bisa menilai. Ia menolak merayakan ulang tahun bersama jemaat gerejanya, berdalih belum sepenuhnya pulih dari kecelakaan yang ia alami. Wanita tersebut akhirnya berinisiatif pergi menyusulnya dan membawakan kue ulang tahun. Di saat itulah tragedi terjadi. Saat Dong-sik berjalan di gang sempit, saksi mata menabraknya 2 kali dengan mobil.
Gil-ryong turun dan memeriksa kondisi korban. Tak lama kemudian, wanita tersebut tiba dan menyaksikan semuanya sambil membawa kue. Ia segera menelepon polisi. Saat Gil-ryong menyadari hal itu, ia mengejarnya dan wanita tersebut melarikan diri. Dalam kepanikan, Gil-ryong dan saksi mata membawa Dong-sik yang ternyata masih hidup. Namun di dalam mobil, Gil-ryong dengan tenang mengakhiri hidup Dong-sik dengan menutup saluran napasnya. Saksi mata terlihat panik. Ia sadar bahwa penyebab kematian kini berubah dari kecelakaan tak disengaja menjadi tindakan yang disengaja. 씨발 이게 호흡곤란 이런 걸로. Yu Jong menelepon saksi mata. Ia telah memasukkan sesuatu ke dalam minuman Sang-hun sebagai bagian dari skema mereka berikutnya. Mendengar hal itu, saksi mata mendapatkan ide gila. Ia memberitahu Gil-ryong bahwa ia akan menangani jasad Dong-sik sendiri. Dalam cara khasnya yang berputar-putar, ia menjelaskan rencana baru kepada Yu Jong. Dalam rencana ini, Yu Jong akan berpura-pura terbangun dan mengalihkan perhatian Sang-hun saat mereka mengemudi. Di atas jembatan layang, saksi mata melemparkan jasad Dong-sik ke atas mobil Sang-hun, menciptakan ilusi kecelakaan yang tragis. 일단 우리 여기서 째주자. 나머지는 빨리 가나? Kini, saksi mata menceritakan semuanya pada Gil-ryong yang terlihat kesal karena rencana mereka menjadi berantakan. Gil-ryong menyebut bahwa tanah yang digalinya kurang dalam, tapi saksi mata berdalih bahwa ia hanya ingin mengikuti keinginan Sang-hun. 전문가라고 얘기할 수도 없고 애매했어 상황이. Sementara itu, polisi menemukan petunjuk baru. Wajah Gil-ryong tertangkap di CCTV. Kepala kepolisian, Park, menggeledah barang-barang Gil-ryong dan menemukan foto identitas Dong-sik. Di tempat parkir, Jae-yong sedang sendirian membayangkan skenario balas dendam kepada Gil-ryong dengan palu. Saat Gil-ryong tiba, mereka bersama-sama menuju bangunan kosong. Saksi mata membuntuti dari kejauhan. Dalam perjalanan menuju lokasi, ada pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Gil-ryong dan Jae-yong lolos dari pemeriksaan namun tidak dengan saksi mata. Ia melarikan diri ke bukit dan meninggalkan mobil Sang-hun di lokasi pemeriksaan. Ternyata, saksi mata adalah buronan yang sedang dicari polisi malam itu. Sesampainya di bangunan kosong, lokasi kejadian kebakaran, Gil-ryong meminta uang dan Jae-yong memberikannya. Tapi ternyata di dalam tas tersebut hanya ada jaket dan kertas. Hal itu membuat Gil-ryong marah. Saat itu juga Jae-yong mulai melancarkan aksi balas dendamnya. Namun ternyata Gil-ryong sudah melihat Jae-yong berlatih adegan itu sebelumnya di tempat parkir. Ia membalikan keadaan, memukul Jae-yong lebih dulu dan mengikatnya di bangunan itu. 였다고 내가 돈을 달라는 걸로 보여. 이 개종제 새끼. 용의자 A씨가 Lokasi mereka dikirim ke saksi mata. Saksi mata datang dan mereka terlibat perdebatan. Ia ragu mereka bisa lolos dari kejaran polisi. Namun tiba-tiba ia menyadari satu hal. Ia dan Jae-yong memiliki postur tubuh yang serupa. Tanpa banyak bicara, ia menghabisi Gil-ryong dan menukar pakaiannya dengan Jae-yong. Ia juga mengambil jam tangan milik Jae-yong. Saat Jae-yong sadar, ia berteriak meminta dibebaskan. Namun saksi mata hanya tertawa dan berkata, "Sekarang aku adalah Park Jae-yong."
Episode ini ditutup dengan sebuah kartu identitas. Namanya jelas terbaca Park Jae-yong, identitas asli yang kini menjadi milik orang lain.